Oke, kita bakal bahas buku yang luar biasa, The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Ini bukan sekedar buku biasa ya, anggap aja ini semacam blueprint buat kesuksesan pribadi. Yuk kita kupas tuntas 7 prinsip inti yang udah mengubah hidup jutaan orang, dan siapa tahu bisa mengubah hidup Anda juga. Pernah nggak sih ngerasa gini? Seharian sibuk banget, lari sana-sini, to-do list nggak ada habisnya. Tapi pas malam, pas rebahan, Anda mikir, sebenarnya hari ini aku ngapain aja ya? Apa yang benar-benar berarti? Nah, buku ini tuh ngasih jawaban buat kegelisahan semacam itu. Jadi, Covey ini memulai dengan sebuah ide yang cukup radikal. Dia bilang ada 2 cara buat ngejar sukses. Cara pertama itu etika kepribadian. Ini baratnya cuma polesan luar aja. Fokusnya ke trik-trik cepat, gimana caranya kelihatan bagus di mata orang. Tapi jalan yang sejati, yang disebut etika karakter, itu beda banget. Ini soal membangun fondasi yang kokoh dari dalam diri, kayak integritas, keberanian, dan kesabaran. Nah, yang menarik, Covey ini nggak nyajiin 7 kebiasaan ini sebagai daftar checklist biasa. Bukan, ini tuh sebuah perjalanan pertumbuhan. Kita semua kan mulai dari tahap ketergantungan, ya kan? Kayak bayi yang butuh orang lain. Terus kita berjuang buat jadi mandiri, bisa ngelakuin semuanya sendiri. Tapi puncaknya, tujuan utamanya itu adalah saling ketergantungan, di mana kita bisa bekerja sama dengan orang lain secara luar biasa. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Kita masuk ke 3 kebiasaan pertama dulu. Ini semua disebut kemenangan pribadi. Gampangnya gini, sebelum kita bisa menang bareng orang lain, kita harus menang dulu ngelawan diri sendiri. Kebiasaan yang pertama, ini nih pondasi dari semuanya, yaitu jadilah proaktif. Proaktif itu apa sih? Gampangnya, ini soal sadar kalau Andalah sopir dalam hidup Anda sendiri. Orang reaktif itu kayak penumpang, mereka dikendalikan sama keadaan, sama mood orang lain, sama cuaca. Tapi orang proaktif, wah, mereka yang pegang setir. Mereka sadar antara apa yang terjadi pada mereka dan gimana mereka merespon, ada jeda. Nah, di jeda itulah letak kekuatan kita buat memilih. Oke, kita udah pegang setir nih. Terus mau kemana? Nah, ini dia kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir. Coba bayangin, Anda mau bangun rumah. Apa langsung gali pondasi? Enggak kan? Pasti butuh blueprint, butuh gambaran jelas rumahnya mau kayak apa. Nah, kebiasaan ini persis kayak gitu, tapi untuk hidup kita. Kita bikin blueprint hidup kita sendiri. Kita tentuin, sukses menurut gue tuh apa sih? Jadi setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil, itu ngebawa kita lebih dekat ke tujuan itu. Udah punya tujuan, udah punya blueprint, sekarang gimana cara ngejalaninnya hari per hari? Inilah kebiasaan ketiga yang melengkapi kemenangan pribadi kita, yaitu dahulukan yang utama. Kalau kebiasaan kedua tadi tuh soal bikin blueprint, nah kebiasaan ketiga ini adalah soal eksekusinya. Gimana kita bangun rumah itu bata demi bata setiap hari. Ini soal disiplin. Disiplin buat bedain mana yang cuma mendesak, kayak notif HP yang bunyi terus, dan mana yang benar-benar penting buat tujuan jangka panjang kita. Ini soal berani bilang enggak ke hal-hal yang enggak penting, biar kita bisa bilang iya dengan mantap ke prioritas utama kita. Nah, setelah kita beres sama diri sendiri, setelah kita menang secara pribadi, barulah kita siap buat level selanjutnya, kemenangan publik. Fase ini semuanya tentang gimana cara membangun hubungan yang super efektif dan awet sama orang lain. Ada 3 kebiasaan lagi nih yang ngebawa kita ke level ini. Semuanya soal kolaborasi dan komunikasi. Dimulai dari mindset berpikir menang-menang, lanjut ke seni mendengarkan, dan diakhiri dengan sesuatu yang ajaib namanya sinergi. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Ini bukan cuma taktik negosiasi ya, tapi sebuah filosofi hidup. Ini tentang menolak mentalitas kalau aku menang, kamu harus kalah. Itu kan kayak mikir kuenya cuma 1 potong. Pola pikir menang-menang, percaya kuenya itu banyak. Selalu ada solusi di mana kita berdua bisa sama-sama menang, bahkan bisa dapat hasil yang lebih baik buat semua. Lanjut kebiasaan kelima, berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Wah, ini bisa ngubah semua hubungan Anda, serius.
Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu dengerin orang ngomong sambil mikir, oke, abis ini gue mau jawab apa ya? Kita dengerin buat ngebalas, bukan buat ngerti. Kebiasaan ini justru kebalikannya. Dengerin dulu, pahami bener-bener. Coba deh, singkirin ego sebentar dan lihat gimana pintu ke solusi-solusi baru tiba-tiba kebuka. Dan puncaknya, kemenangan publik adalah ini, bersinergi. Ini tuh momen ajaib di mana 1+1 hasilnya bukan 2, tapi bisa 3, 10, atau bahkan 100. Ini terjadi ketika kita benar-benar menghargai perbedaan, kerja bareng dengan pikiran terbuka. Hasilnya bukan kompromi, tapi kita menciptakan sesuatu yang baru dan jauh lebih baik dari yang bisa kita capai sendirian. Oke, 6 kebiasaan udah kita bahas. Tapi ada satu lagi, yang terakhir. Kebiasaan inilah yang ngikat semuanya, yang bikin ke-6 kebiasaan tadi bisa terus berjalan. Covey punya analogi yang terkenal banget buat ngejelasin ini. Bayangin ada penebang kayu yang sibuk banget tebang pohon. Dia kerja keras non-stop, tapi makin lama makin capek dan hasilnya makin dikit. Terus ada orang lewat dan bilang, "Pak, kenapa nggak istirahat sebentar buat ngasah gergajinya?" Dia jawab, "Nggak sempat, saya terlalu sibuk nebang." Konyol kan? Tapi seringkali kita kayak gitu. Nah, cerita tadi membawa kita ke kebiasaan 7, mengasah gergaji. Ini intinya soal merawat aset kita yang paling berharga, diri kita sendiri. Ada 4 area yang perlu kita asah terus-menerus. Ada dimensi fisik, ya kayak olahraga dan makan bener. Ada mental, dengan terus belajar dan baca. Terus spiritual, bisa lewat meditasi atau nikmatin alam. Dan terakhir, sosial/emosional, yaitu dengan ngebina hubungan baik. Tanpa ini semua, gergaji kita pasti tumpul. Jadi, penting banget buat ngeliat 7 kebiasaan ini bukan sebagai daftar tugas yang sekali selesai udah, bukan. Anggap ini sebagai sebuah siklus, sebuah kerangka kerja buat terus jadi lebih baik. Setiap kali kita berlatih, kita itu kayak naik level berikutnya, menciptakan apa yang Covey sebut spiral pertumbuhan ke atas sepanjang hidup kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan gimana caranya gue bisa nguasain 7-7-nya besok. Bukan itu. Pertanyaannya lebih sederhana. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga buat memulai spiral pertumbuhan Anda? Mungkin dengan memilih untuk proaktif pas lagi kesel, atau coba deh dengerin satu orang aja hari ini tanpa motong pembicaraan. Pilih satu aja, karena perubahan yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil.